Pada sekitar 445.000 tahun yang silam, terdapat sebuah bangsa yang peradabannya sangat maju. Bangsa yang di kemudian hari dalam sejarah kita kenal dengan sebutan bangsa Sumeria. Bangsa Sumer memiliki arti tanah orang-orang berkepala hitam. Bangsa ini tinggal menetap di kawasan wilayah Mesopotamia pada kurun waktu 4.500 hingga 1750 sebelum Masehi. Dalam bahasa Yunani, Mesopotamia mempunyai arti tanah di antara dua sungai. Diberi nama seperti itu sebab lokasinya berada di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Wilayah Mesopotamia pada masa sekarang lebih kita kenali sebagai wilayah Irak. Pada masa lalu, Mesopotamia terdiri dari berbagai kota yang dipisahkan dengan tembok-tembok besar raksasa, dan masing-masing dari kota tersebut dipimpin oleh para raja. Dalam sejarahnya, bangsa Sumeria tercatat sebagai sebuah bangsa kuno yang memiliki peradaban paling maju di dunia. Bangsa Sumeria merupakan salah satu peradaban pertama yang mulai mengembangkan ilmu tulis-menulis yang kompleks dan dikenal dengan tulisan cuneiform yang digunakan untuk menyimpan catatan puisi, catatan sejarah-sejarah Sumeria. Bangsa Sumeria juga dikenal dengan berbagai kemajuan dalam bidang matematika, arsitektur, astronomi, dan pertanian. Bangsa Sumeria membangun berbagai kota besar seperti kota Uruk, Ur, dan Langgas. Mereka menciptakan sistem politik yang terorganisir dengan raja sebagai penguasa dalam pemerintahan serta para imam yang kuat. Namun sangat disayangkan, bangsa Sumeria mengalami keruntuhan pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi karena mendapat serangan dari bangsa-bangsa yang lebih kuat seperti bangsa Babilonia dan bangsa Arkadia. Akan tetapi, meskipun Sumeria runtuh dan punah, mereka telah meninggalkan jejak warisan sejarah yang mempengaruhi peradaban dunia. Berbagai warisan bangsa Sumeria, salah satunya ditemukan di wilayah Khorsabat, Irak. Berdasarkan dari hasil penemuan dan penelitian tersebut, didapatkan dua versi informasi mengenai penemuan arkeologi peninggalan bangsa Sumeria. Versi pertama menyebutkan waktu pelaksanaan penggalian harta karun arkeologi terjadi pada periode Oktober tahun 1849 oleh seorang arkeolog Inggris yang tidak disebutkan namanya. Kemudian, versi yang kedua menyebutkan penggalian terjadi pada periode Maret tahun 1843 oleh sekelompok ilmuwan Prancis yang dipimpin oleh seorang ilmuwan yang bernama Paul Émile Botta dan berhasil menemukan sisa dari istana Sumeria pada tanggal 23 Maret 1843. Inti dari kedua versi itu berhasil menemukan prasasti bangsa Sumeria berbentuk 14 batu yang bertuliskan cerita mengenai peradaban tertua di dunia, mengenai awal mula terciptanya manusia, dan mengenai sekeluarga makhluk superpower yang digambarkan oleh bangsa Sumeria sebagai dewa atau makhluk langit yang memiliki mata yang bersinar dengan pancaran aura dari dunia yang berbeda. Dan bangsa Sumeria yakin bahwa makhluk kuat tersebut terkait erat dengan bintang di langit, dan bangsa Sumeria menyebut makhluk-makhluk itu dengan nama Anunnaki. Ya, Anunnaki, sebuah nama yang memiliki arti yang dari surga datang ke bumi.
Istilah Anunnaki untuk pertama kali diketahui dari prasasti yang tertulis di masa pemerintahan Gudea pada periode 2144 hingga 2124 sebelum Masehi dan dinasti ketiga bangsa Ur. Dari penemuan 14 tablet batu tersebut, telah banyak antropolog dan arkeolog yang melakukan penelitian, termasuk diantaranya adalah seorang antropolog liar yang bernama Zakaria Sitchin, yang sudah melakukan penelitian tablet batu tersebut sepanjang 30 tahun. Sitchin juga telah menerbitkan buku pada tahun 1976 yang berjudul The 12 Planet, yang berarti planet ke-12, yang mana dalam buku karyanya itu Sitchin berpendapat bahwa para dewa Sumeria yang disebut Anunnaki sebenarnya adalah seorang pengungsi dari dunia lain. Tablet batu yang diketemukan juga ada yang menjelaskan sesuatu mengenai dewa permulaan atau semacam Tuhan yang menciptakan. Selain daripada itu, disebut pula bahwa Sang Maha Pencipta dalam kitab Kejadian, Taman Eden, Adam dan Hawa beserta semua makhluk adalah ciptaan dewa holistik, makhluk dunia lain atau alien. Dua tablet pertama menerangkan tentang siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Tablet ketiga memperjelas sesuatu mengenai 6 hari penciptaan dan pengakhiran di bumi. Pada tablet selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana ras manusia terbentuk dan dari hasil manipulasi genetik yang dibuat oleh makhluk-makhluk yang datang ke bumi. Bahkan teknologi yang terus berkembang dari bangsa Sumeria berasal dari makhluk-makhluk tersebut. Sitchin menafsirkan dari teks tablet batu bahwa Anunnaki itu berasal dari planet Nibiru yang ada di penghujung tata surya dan akan menuju orbit yang dekat bumi pada setiap 3.600 tahun sekali. Digambarkan, Nibiru merupakan planet yang berlipat ukurannya dari diameter bumi. Akan tetapi, planet Nibiru tersebut merupakan planet yang memiliki kandungan oksida besi berlimpah. Karena saking berlimpahnya, sampai-sampai danau dan sungai di Nibiru terlihat berwarna merah. Kandungan oksigen besi tersebut juga mengakibatkan Nibiru berubah pesat ke situasi yang lebih buruk. Karena faktor kandungan besi itu merusak atmosfer dan membuat planet Nibiru menjadi tempat yang tidak layak untuk kehidupan. Hingga Anunnaki menjadi banyak kehilangan sumber daya dan memulai kekurangan makanan. Meskipun ditunjang oleh teknologi mereka yang merupakan perpaduan antara sihir dan alkimia yang sangat canggih, namun mereka tetap membutuhkan elemen penunjang supaya teknologi mereka terus bisa bekerja. Elemen yang mereka butuhkan adalah emas. Anunnaki tetap membutuhkan emas karena logam mulia tersebut mengandung sifat yang murni. Nanopartikel emas dapat dimanfaatkan untuk mereparasi lapisan ozon, bahkan bisa bertahan dari berbagai radiasi kosmik. Hal itulah yang menyebabkan NASA memakai foil emas untuk stasiun luar angkasa agar dapat bertahan dari berbagai radiasi. Namun sangat disayangkan, emas merupakan suatu benda yang sangat langka di Nibiru sendiri. Mereka tidak memiliki emas yang cukup untuk mengoperasikan teknologinya, sampai akhirnya Anunnaki melakukan penjelajahan di alam semesta menggunakan pesawat luar angkasa mereka untuk menemukan planet yang memiliki kandungan emas. Coba kita bayangkan peradaban seperti apa mereka. Pada saat bumi masih di zaman purba, Anunnaki sudah menjadi astronot penjelajah alam semesta. Mereka juga telah mampu menemukan planet bumi yang memiliki banyak kandungan emas.
Kemudian Anunnaki mendarat di bumi yang masih pada zaman purba. Mereka melihat bumi yang masih liar dan dihuni berbagai binatang purba seperti mamut, reptil purba, dinosaurus, dan kera. Anunnaki yang dipercaya bangsa Sumeria sebagai dewa pencipta memilih Mesopotamia yang dekat dengan Teluk Persia sebagai tempat tinggal sementara. Anunnaki kemudian membangun kota bernama Eridu alias Stasiun Bumi Satu untuk pemukiman serta pertambangan. Mereka menciptakan taman yang indah yang dinamai Taman Eden yang penuh dengan pohon, buah-buahan, serta hewan. Tak asing dengan nama Taman Eden? Ya, taman itulah yang disebut sebagai Taman Surga atau Taman Suci. Sebuah taman yang mana para Anunnaki, dewa-dewa alien, menghabiskan waktunya. Karena tujuan mereka mendarat di bumi adalah untuk menambang emas, Anunnaki datang tak sendiri. Mereka membawa juga ras alien berbeda yang mereka jadikan budak. Ras lain itu mereka sebut Igigi, yang bekerja melayani Anunnaki dengan melakukan kerja paksa menambang emas di bumi. Cerita tentang Anunnaki dan Igigi ini sama dengan teks yang tertulis dalam sejarah Babilonia abad ke-18 sebelum Masehi. Setelah melakukan kerja paksa selama beberapa ribu tahun yang sangat berat, Igigi terlihat muak dan pada akhirnya melakukan pemberontakan menghadapi penindasan yang dilakukan Anunnaki. Akan tetapi Igigi tak mampu mengalahkan Anunnaki hingga akhirnya Igigi dimusnahkan. Pemberontakan Igigi terhadap Anunnaki menjadi peristiwa tragedi pertama perang di muka bumi. Setelah Igigi musnah, Anunnaki kehilangan budak untuk menambang. Anunnaki kemudian memutar otak untuk menciptakan budak baru di muka bumi dengan cara merekayasa genetik agar bisa mendapatkan budak baru yang cerdas untuk bekerja secara maksimal. Akan tetapi tidak berani dan tak mampu melawan Anunnaki. Eksperimen yang mereka lakukan diceritakan dengan detail pada artefak Atrahasis yang menyebutkan bahwa sebelum manusia diciptakan sudah ada makhluk unik buah karya rekayasa genetik. Makhluk-makhluk itu dianggap belum sempurna hingga akhirnya beberapa dari mereka sempat dimusnahkan. Setelah itu, Anunnaki menggabungkan DNA mereka dengan DNA Homo erectus atau manusia purba hingga akhirnya tercipta Homo sapiens atau manusia. Hasil dari penggabungan DNA ini ternyata memuaskan Anunnaki. Manusia dinilai cukup kuat untuk menjadi budak pertambangan dan juga cukup pintar guna melakukan berbagai pekerjaan yang rumit. Tablet yang diketemukan di Irak juga menyebutkan bahwa manusia pertama yang diciptakan Anunnaki itu bernama Adamu, yang dalam bahasa Ibrani disebut Adam yang artinya manusia. Anunnaki kemudian menciptakan manusia-manusia lain. Pada salah satu kisah juga disebutkan bahwa ada manusia yang diciptakan dari tulang rusuk Adamu yang mungkin mengacu pada Hawa dalam berbagai sejarah peradaban manusia. Setelah melewati berbagai proses penciptaan ini, menurut faktograf dan teks sejarah, Anunnaki mengajarkan manusia berbagai kemampuan dasar seperti berbicara dan bersosialisasi. Kemudian dia ajari cara menulis, berkebun, membangun rumah dari tanah dan batu. Diajarkan juga pula cara menjalankan teknologi agar dapat melayani Anunnaki. Perlu dipahami bahwa pada setiap teks artefak Anunnaki selalu digambarkan dengan sosok yang sangat tinggi dan sangat kuat, serta mempunyai banyak senjata yang sangat canggih guna
mencegah pemberontakan, sehingga manusia menganggap Anunnaki itu sebagai dewa yang patut disembah dan dilayani. Anunnaki kemudian mempekerjakan manusia di tambang dan menempatkan manusia yang lain di berbagai tempat di Mesopotamia. Manusia pada fase awal terciptanya merupakan makhluk steril atau makhluk yang tak bisa berkembang biak. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan tenaga di area tambang, pada akhirnya genetik manusia direkayasa ulang hingga mampu bereproduksi. Pada awalnya, Anunnaki puas dengan terciptanya manusia. Bahkan Anunnaki mengizinkan manusia bertempat tinggal di Eridu bersama mereka, dan juga diperbolehkan untuk berkunjung ke Taman Eden meskipun disertai dengan berbagai syarat dan perintah agar manusia tidak terlalu banyak bereproduksi. Akan tetapi, manusia tak mematuhi perintah ini, dan seiring dengan berjalannya waktu, jumlah manusia menjadi berlebihan di Eridu, hingga membuat Anunnaki harus mengusir banyak manusia dari Eridu dan Eden, yang membuat manusia harus tinggal dan hidup di alam liar. Peristiwa inilah yang selanjutnya melahirkan kisah Taman Eden dan pengusiran Adam Hawa dari surga. Suatu hal yang tak pernah diduga oleh Anunnaki adalah meskipun hidup di alam liar, manusia terus berevolusi menjadi lebih cerdas dan mampu untuk bertahan hidup serta membangun sebuah peradaban baru di luar Mesopotamia. Ya, sementara itu, manusia-manusia yang masih bertahan di Mesopotamia diberikan kepercayaan sebagai pengasuh dari keturunan Anunnaki. Bahkan ada yang melakukan hubungan terlarang sehingga terlahir anak-anak campuran dari ras Anunnaki dan ras manusia yang kemudian dikenal dengan nama Nephilim atau raksasa di zaman itu. Apabila melihat kembali artefak peninggalan bangsa Sumer, tertulis 7 dewa utama Anunnaki, yakni Anu, Enlil, Enki, Ki, Nana, Inanna, dan Uta. Dalam mitologi Sumeria, dewa terkuat adalah Anu. Berdasarkan kaligrafi Akkadian, sebenarnya Anu merupakan personifikasi surga yang memiliki kebijakan tak terbatas. Anu menjadi dewa tertua yang paling dihormati dengan tempat pemujaan hampir di seluruh penjuru kota di Sumeria. Anu mempunyai istri yang dikenal bernama Dewi Ki yang mewakili bumi. Perpaduan antara Anu dan Dewi Ki inilah yang menghasilkan Anunnaki yang dipahami sebagai anak langit dan bumi. Anunnaki yang pertama adalah Enlil, sang penguasa atas udara, angin, dan badai, serta bertanggung jawab atas jarak aman antara surga dan bumi. Bangsa Sumeria meyakini bahwa langit dan bumi itu tak terpisah sebelum Enlil dilahirkan. Kemudian pada akhirnya terpisah karena Enlil lahir. Enlil juga dianggap suci sampai dewa-dewa lain tak mampu melihatnya. Bukan hanya itu saja, kekuatan Enlil yang lain adalah mempunyai tablet takdir yang berisi nasib para dewa dan manusia, sehingga membuatnya memiliki kekuasaan dan otoritas yang sangat besar. Ya, beberapa prasasti menyebutkan bahwa Enlil memiliki julukan Father of the Black-Headed People, yang artinya bapak dari orang-orang berkepala hitam. Enlil memiliki seorang adik yang bernama Enki, sang dewa lautan dan sungai yang perkasa, sang pelindung kota Eridu. Dewa Enki selama ribuan tahun menjaga dan mengatur kota Eridu. Enki juga yang mendapat perintah dari Anu untuk proyek rekayasa genetik, menciptakan manusia sebagai budak baru mereka. Pada artefak Artahasus disebutkan bahwa sebelum manusia tercipta telah ada banyak makhluk unik hasil cipta Enki. Di kemudian hari,
Enki menikah dengan perempuan dari rasnya yang bernama Minhursak, yang turut serta ikut membantu Enki membangun bangsa Sumeria bersama Anu dan Enlil. Setelah Enki, ada adiknya yang bernama Nana, dewa bulan, sang dewa kebijaksanaan dan rasa keingintahuan. Nana mempunyai tanggung jawab mengajarkan pengetahuan ilmiah dan astronomi kepada manusia. Setelah Nana, ada adiknya yang bernama Utu yang menjadi personifikasi atas matahari, pembela keadilan, kebenaran, dan moralitas. Konon, Utu mempunyai kereta suci yang bisa digunakan untuk menuju surga. Ya, terpancar kecermelangan dari sosoknya yang mampu untuk melenyapkan dunia. Utu mempunyai saudara kembar yang bernama Inanna, dewi kesuburan, sang dewi perang dan kekuatan politik. Pada beberapa teks menyebutkan Inanna juga disebut sebagai Ratu Surgawi. Dewi Inanna merupakan salah satu dewi yang paling populer di Mesopotamia. Bahkan saking populernya, namanya diadaptasi masyarakat Arkadia, Babilonia, dan Assyria dengan nama Ishtar. Tertulis dalam tablet Sumeria, setelah jumlah populasi manusia melebihi kapasitas dan terjadinya banyak perkawinan silang, Enlil yang pada saat itu telah menggantikan kedudukan sang ayah untuk memimpin ras Anunnaki menjadi marah. Enlil memastikan bahwa tidak akan pernah terjadi keturunan manusia akan naik tahta kekuasaan Nibiru yang bisa berpotensi menguasai Nibiru karena hasil perkawinan silang ini. Setelah beberapa tahun kemudian, pasca kemarahan Enlil, Nibiru ternyata memasuki periode siklus 3600 tahun dan mendekati orbit bumi lagi. Nibiru mempunyai gravitasi yang super kuat hingga menciptakan bencana di matahari dan bumi. Peristiwa inilah yang menjadi kehancuran awal peradaban manusia. Enlil sengaja membiarkan alam bekerja sendiri untuk menghancurkan makhluk ciptaan adiknya. Sebenarnya kisah ini telah tercatat dalam Kolbrin, Injil kuno yang diketemukan di Skotlandia. Pada Injil kuno tersebut disebutkan bahwa Nibiru merupakan penghancur. Apabila diterjemahkan, tulisan pada Injil kuno tersebut berbunyi, manusia melupakan hari-hari penghancur. Hanya orang bijaklah yang tahu di mana Nibiru pergi, dan Nibiru akan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Penghancur berwarna cerah dan garang, bentuknya selalu berubah karena tampilannya tidak stabil, karena tubuhnya terdiri dari elemen api yang ganas. Sumber yang ada menyatakan bahwa tulisan tersebut sudah dihilangkan dari Alkitab, seperti teks Gulungan Laut Mati. Dilihat dari sudut pandang dan astronomi, keberadaan planet Nibiru tersebut diperkirakan benar adanya. NASA membuktikan pada tahun 2017 menerbitkan artikel berjudul The Super Earth That Came Home for Dinner yang menunjukkan adanya kemungkinan planet ke-9, sebuah planet yang kemungkinan memiliki massa 10 kali lipat dari bumi dan 20 kali lebih jauh dari matahari apabila dibandingkan dengan planet Neptunus. Planet ke-9 tersebut kemungkinan dalam jangka waktu yang lama bersembunyi di tepi luar tata surya. Jika planet 9 ini kembali mengorbit ke dalam tata surya, maka planet ini akan menjadi bumi versi super. Walaupun dalam tulisan sejarah Nibiru disebutkan biasanya lewat dalam orbit tanpa menimbulkan kerusakan, namun dari yang dituliskan dalam tablet, pada waktu Nibiru melintas mendekati bumi, ada sebuah peristiwa bencana yang terjadi.
Bencana tersebut dimulai dengan berbagai keanehan yang luar biasa, seperti munculnya beberapa bintik hitam yang timbul pada permukaan matahari. Kemudian, medan magnet bumi berubah lebih lemah. Ditambah lagi suhu bumi meningkat, menyebabkan es di kutub bumi mencair. Kondisi ini mencapai puncaknya pada waktu air laut mengalami peningkatan dan menimbulkan air bah di mana-mana. Teks dalam tablet batu menyebutkan bahwa dalam beberapa hari sebelum air bah tercipta, bumi bergemuruh seolah mengerang kesakitan. Pada malam hari sebelum terjadi bencana melanda, Nibiru di surga terlihat bagai bintang yang bercahaya. Banjir bah di Eridu disebut sebagai Eridugenesis yang kisahnya tercatat. Namun problemnya, tablet yang menulis kisah tersebut sudah banyak yang hancur sehingga kisah yang tersisa hanya sebuah potongan-potongannya. Tablet yang tersisa hanya menyebutkan bahwa bencana banjir itu terlihat oleh Enlil sebagai sebuah kesempatan guna membersihkan bumi dari manusia yang dianggap sudah tak layak lagi. Kemudian Enlil memutuskan untuk kembali ke Nibiru. Namun pada kenyataannya banyak Anunnaki yang lebih memilih untuk menetap di bumi supaya dapat menyaksikan banjir dan hancurnya bumi dari kapal mereka. Sebelum terjadinya bencana, terjadi tabrakan pada lapisan es besar di kutub selatan dengan longsoran es yang mengarah ke laut, kemudian menimbulkan mega tsunami. Air bah atau tsunami kemudian bergerak ke arah utara dan mencapai pertambangan emas yang dibangun Anunnaki di kawasan Afrika Utara. Gelombang pasang terus-menerus berlanjut sampai menenggelamkan kota Eridu yang mungkin sekarang lokasinya ada di dasar Teluk Persia. Tertulis dalam teks tablet yang mengisahkan apabila diterjemahkan berbunyi, lalu ada kegelapan di siang hari dan di malam hari. Bulan seolah-olah ditelan oleh monster. Bumi mulai bergetar dengan kekuatan yang tak diketahui. Bumi tampak gelisah. Dalam cahaya fajar awan hitam mulai muncul dari cakrawala. Cahaya pergi berubah menjadi gelap. Kemudian suara guntur menggelegar dan kilat menerangi langit. Pada hari yang tak bisa dilupakan itu, tsunami dengan raungannya pun dimulai. Sementara itu Enki yang ikut menyaksikan peristiwa bencana tersebut merasakan simpati atas makhluk yang diciptakannya. Kemudian memerintahkan orang-orang terpilih untuk membuat perahu. Di antara sedikit orang terpilih tersebut terdapat sosok bernama Zeus Sudra atau yang sebenarnya mengacu pada Nabi Nuh yang membangun bahtera besar untuk menyelamatkan manusia dan binatang yang tersisa. Ada catatan sejarah mitologi yang lain. Disebutkan bahwa mega kolosal tsunami tersebut disebabkan kemarahan dewa kepada manusia yang melanggar jumlah populasinya. Zeus Sudra disebutkan sebagai sosok raja yang soleh, namun pada catatan tablet rusak yang diberi nama pecahan Segrayan ditemukan petunjuk yang mengatakan bahwa Zeus Sudra merupakan pendeta dewa ciptaan Enki yang mendapat peringatan dari Enki tentang tsunami tersebut dan diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera besar. Pada saat tsunami datang dan menenggelamkan daratan, Zeus Sudra berlayar dalam bahtera selama 7 hari 7 malam dalam pusaran hujan deras disertai badai yang menerjang tanpa henti dan gelombang mega tsunami yang dahsyat. Bahtera besar membuat keluarga Zeus Sudra dan manusia yang tersisa serta binatang-binatang terselamatkan.
Walaupun pada akhirnya mega kolosal tsunami terhenti, akan tetapi hujan lebat terus berlanjut selama 40 hari pada siang dan malam. Kisah mega kolosal tsunami ini tercatat pada setiap peradaban di muka bumi, walaupun dengan versi yang tak sama. Mungkin pada versi keagamaan kita semua tak asing lagi dan mengetahuinya. Akan tetapi dalam sejarah mitologi kuno dikisahkan setelah 40 hari terkatung-katung di lautan, Dewa Anu keluar menemui Zeus Sudra yang langsung sujud bersimpuh di hadapannya. Kemudian melakukan kurban seekor lembu dan domba. Pada waktu itu Anu dan Enlil marah pada Enki karena Zeus Sudra berhasil selamat karena peringatan dari Enki. Zeus Sudra kemudian meminta Anu dan Enlil memberikan maaf kepada Enki dan ampunan pada dirinya sendiri. Mengetahui bagaimana kesungguhan dari Zeus Sudra, akhirnya Anu dan Enlil memberikan maaf pada Enki dan bahkan memberi kehidupan abadi kepada Zeus Sudra karena sudah berhasil melestarikan hewan binatang yang ikut selamat dalam bahteranya, beserta sedikit umat manusia yang dianggap layak untuk terus lanjut menjalani kehidupan. Pasca kejadian tersebut, konon Zeus Sudra dikirim ke negara seberang laut bernama The Land of Delmon, tempat matahari terbit di ufuk timur. Sementara itu pada versi Akkadian yang tertulis pada epos Gilgamesh, sebenarnya Enlil yang menjadi sosok penasehat Anu merupakan sosok yang mengakibatkan tsunami tersebut. Sebagai penasehat, Enlil mengatakan bahwa manusia sudah banyak menimbulkan keributan dan hal tersebut sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sehingga Enlil mengusulkan pada Anu dan dewa lainnya agar memusnahkan manusia dengan cara mengirim tsunami raksasa yang dapat melenyapkan umat manusia dalam waktu yang singkat. Pada versi ini, Nabi Nuh tidak bernama Zeus Sudra, tetapi dengan nama lain yaitu Utnapishtim yang diberitahu oleh Enki yang bersimpatik pada manusia tentang adanya tsunami raksasa akan segera datang dan memerintahkan Utnapishtim untuk membuat perahu raksasa. Selama ini penelusuran serta penelitian sudah mengindikasikan melalui sampel inti es yang diambil dari Greenland dan Antartika bahwa pada peristiwa puncak zaman es terakhir sebenarnya permukaan air laut berada pada 425 kaki lebih rendah dibanding ketinggiannya pada saat ini. Bagian yang paling utama untuk membuktikan peristiwa tsunami raksasa tersebut benar terjadi adalah indikasi tentang naiknya air laut yang sangat cepat. Pasca banjir surut, sisa ras Anunnaki yang bertahan di bumi membangun pelabuhan-pelabuhan antariksa yang baru. Teks dari Sumeria memperjelas cara Anunnaki merekonstruksi bangunan yang sesuai dengan letak bintang. Teks tersebut apabila diterjemahkan berbunyi, biarkan bumi menjadi dataran dari cerminan langit. Begitu Enki menyetujuinya, Enlil dari langit yang jauh mengambil tindakan. Enki yang masih bertahan di bumi memutuskan untuk membangun kembali beberapa pelabuhan antariksa. Meskipun mendapat kemarahan dari Enlil yang memerintahkannya untuk segera kembali ke Nibiru. Konon piramida dan semua bangunan kuno di seluruh planet bumi yang dianggap tidak mungkin oleh para ahli dapat dibangun tanpa teknologi yang brilian sebenarnya dibangun oleh Anunnaki agar suatu saat dapat digunakan sebagai panduan Anunnaki untuk kembali lagi ke bumi. Pada saat Anunnaki meninggalkan bumi, pengaruh mereka telah melekat luas di segala penjuru dunia, mulai dari Mesopotamia, India, hingga ke Amerika Selatan.
Rasa kasih sayang Enki yang luar biasa membuatnya memberikan peninggalan berharga sebelum dia kembali ke Nibiru. Setiap tempat memberi pelajaran pada manusia tentang ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai arsitektur, matematika, musik, alat tulis, astronomi, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Manusia juga diajarkan untuk membangun sebuah sistem pemerintahan monarki yang mana para pemimpin harus bertahan pada garis keturunan mereka, sehingga yang diperbolehkan menjadi pemimpin hanya manusia yang merupakan hasil perkawinan silang antara ras Anunnaki dan manusia yang secara genetik sudah dimanipulasi ulang. Para raja yang bertahta setelah Anunnaki pergi ditasbihkan akan berperan sebagai utusan Anunnaki serta memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip kuno yang diajarkan para Anunnaki, karena ada aturan untuk mempertahankan garis keturunan. Hal ini mungkin dapat menjelaskan kenapa para bangsawan zaman dahulu merasa tidak mau melaksanakan pernikahan apabila bukan dari sesama bangsawan. Beberapa orang berpendapat bahwa Anunnaki sudah berhasil menipu serta mengendalikan bumi lewat pembiakan selektif bangsawan selama berabad-abad. Hal lain yang diperintahkan Anunnaki sebelum balik ke Nibiru adalah manusia harus membuat kuil yang diberi nama Ziggurat yang sesuai rasi bintang, yang masih tetap dengan tujuan yang sama, yaitu sebagai panduan mereka untuk kembali ke planet bumi. Pada tablet batu, tampak sangat mungkin bahwa Nibiru akan kembali mendekati bumi serta Anunnaki diperkirakan akan kembali ke planet bumi untuk mengulangi kembali kekuasaan mereka atas ras budak yang mereka ciptakan. Pada tahun 2005, dunia perfilman sempat gempar dengan berita pencekalan film yang katanya dapat melunturkan iman serta kepercayaan manusia tentang asal-usul Sang Maha Pencipta. Film yang membuat gempar itu adalah film yang berjudul One Anunnaki yang diprakarsai oleh sutradara John Gress. Sutradara ini tidak dikenal sebagai seorang sutradara karena lebih dominan membuat spesial efek dibanding menjadi seorang sutradara. One Anunnaki yang disutradarainya menjadi film independen yang tadinya akan menjadi sebuah film trilogi. Naskahnya merupakan inspirasi dari sebuah buku yang berjudul The Anunnaki Chronicles, buah karya Zecharia Sitchin. Penjelasan Sitchin pada bukunya itu memang terkesan sangat meyakinkan, sebab benar-benar dapat diterima nalar manusia tentang bagaimana metode penciptaan manusia melalui rekayasa genetik alien. Namun banyak ahli yang menganggap teori Sitchin ngawur dan mengada-ngada, sehingga dapat dibantah kebenarannya. Teori Sitchin pada akhirnya menjadi sesuatu yang kontroversi, namun tidak pernah dicekal di dunia. Begitu juga sebenarnya film One Anunnaki yang menerangkan gagasan Sitchin dalam bentuk visual dengan jelas dan detail. Film ini sebenarnya tak pernah dicekal oleh siapapun, walaupun memang film ini tak pernah dirilis di bioskop maupun pada platform lainnya. Menurut para mantan kru serta mereka yang pernah terlibat dalam proses pembuatan film ini, alasan kenapa film One Anunnaki tidak tayang adalah karena budgetnya tak mencukupi sehingga proses produksinya tak bisa berlanjut. Lebih jauh lagi, film One Anunnaki pada saat ini bisa terakses dengan gampang melalui internet dan bahkan naskahnya pun diperjualbelikan oleh John Gress di Amazon. Anunnaki yang dikatakan pembahasannya dapat membuat iman menjadi luntur dan membuat manusia mempercayai kalau kita semua diciptakan oleh makhluk alien, pada kenyataannya tidak segempar yang diberitakan. Penyembahan pada dewa-dewi Anunnaki
diyakini hanya terjadi di masa kuno, sebab sejauh ini hanya ada segelintir bukti yang memperkuat keberadaan sekte penyembahan Anunnaki dengan alasan yang beraneka ragam. Namun yang pasti sepertinya para penyembah Anunnaki mempunyai kultus masing-masing yang terpisah dari yang lain.